Ya contohnya seperti sekarang kami liburan sambil kerja, terus tuh bareng-bareng, nggak cuma di kantor doang, have fun di luar juga dengan pemandangan yang bagus kayak gini. Momennya tuh kayak di Inggol itu kebersamaannya tuh kuat banget. Waktu awal syuting sama petir. Kenapa? Kok gitu? Kok udah dekat? Momen yang paling bahagia. Jadi paling bahagia waktu itu aku sama Apis tuh lagi hektik banget buat memenuhi beberapa hal di Ingot. Dalam 1 bulan tuh kita ngobrol aja tuh saling ngegas gitu loh. Jadi pas akhirnya itu selesai tuh kayak bahagia banget gitu. Ketika sore hari di balkon gitu atau malam hari itu aku di balkon VG sama VG. Di situ kita ya bercengkrama dan lain-lain gitu. Ketika syutingan lancar dan nggak ada masalah, itu paling bahagia sih. Kalau momen sih yang paling diingat itu yang kemarin kita outbound sih. Soalnya itu momen yang hasil lah dari jerih payah selama ini gitu. Jadi itu sih momen yang paling memorable lah untuk saya di Inggris ini. Momen apa yang paling bikin deg-degan selama di Inggol? Sebenarnya setiap minggu ada aja momen deg-degan gitu. Misalkan tiba-tiba banyak nih endorse masuk, ada anggota tim penulis skenario yang nggak masuk. Nah itu, apalagi kita endorse nggak pernah sedikit yang masuk, cenderung banyak. Dan ya kadang deg-degannya bertahan sampai tengah malam karena itu juga belum selesai skripnya. Pas misalnya ada endorse masuk, terus barang belum dapat, deadline udah tinggal dikit lagi itu kan deadline, tapi barangnya belum ketemu tuh, deg-degan sih. Tanggung jawab soalnya. Tiap open channel baru, karena open channel baru itu kan semua approvalnya dari aku ya, kayak misalnya pemilihan pemainnya, terus karakterisasi dari pemainnya dan lain-lain. Dan ketika itu open, itu momen paling aku deg-degan setiap kali mau buka channel. Biasanya aku tuh bisa sampai seharian nggak makan sampai lihat itu di post dan view-nya bagus gitu. Momen ketika mendekati shoot YouTube karena harus nyiapin semua halnya gitu kan, memastikan semuanya beres. Apalagi misalnya pas mau shoot ada 1-2 hal yang miss, itu deg-degan parah gitu. Karena pasti bakal kena marah sama yang tadi, sama creative director. Siapa di antara talent yang bikin kalian kesal? Ito sih. Nggak ada sih kayaknya. Semua talent aku baik-baik kayaknya. Sebenarnya semua talent tuh bikin kesal di saat mereka tidak ingin mengambil properti, tidak ingin bekerja sama dengan baik di saat syutingan. Semua talent buat saya kesal ketika mereka izin dengan hal yang nggak perlu diizinkan sebenarnya. Siapa talent yang paling rajin? Talent paling rajin, Nona Nyala sama Magic Nonik. Siapa talent yang paling sering hilang-hilangan kalau di pas syuting? Petir sering hilang sih. Tapi biasanya nggak jauh-jauh, masih di area kantor juga. Siapa yang paling galak di Inggol? Kayaknya aku deh yang paling galak di Inggol. 1, 2, 3. Baby. Noni. Ya inisialnya aja ya, Vian. Ibu Vian. Kak Vian sih. Vian. Erviana Madalina, dia kreatif director, dia yang paling galak dan semua orang setuju. Kok kayak lu udah scripted banget ya, Sur? Bangke.
Oke, langsung terbukti. Surya. Nggak ya? Nggak, oke gue. Karena memang dia sebagai creative director, tegasnya tuh bukan main ya. Tapi memang untuk kemajuan kita bersama juga kan. Nggak galak sih, tapi tegas aja, tegas. Aku lebih suka ke yang ngulik-ngulik musik sih, dengan basic ya. Kita sebelum kesini nge-rap, hip hop duluan, dan juga ada drama. Aku tuh lebih suka ke action, komedi. Aku pengen kayak yang komedi sih, lawak-lawak gitu. Apa yang paling kalian ingat waktu casting? Yang paling aku ingat waktu casting itu aku gugupnya banget sampai tangan aku tuh gemetar gitu. Jadi aku harus gini nih waktu casting nih. Disuruh acting kan, sedih coba, bahagia, marah gitu kan. Tuh sepanjang casting tuh tangan aku gemetar. Dan nggak taunya ternyata keterima. Aku kayak, hah, nggak nyangka aja gitu. Oke, kalau gue first time casting itu gue nyanyi doang. Nyanyi, gue bawa gitar, terus gue nyanyi, terus gue direkam, direcord, udah. Waktu casting yang paling aku inget itu aku disuruh acting, seneng, jadi aku muter-muter gitu kayak gitu-gitu. Padahal waktu itu aku malu banget. Yang paling diingat waktu casting itu betapa menegangkannya waktu itu. Pertama kali disuruh casting tuh, wah, ada 3 ekspresi yang disuruh dan itu cukup asik sih. Dan yang paling mengesankan itu di situ saya pernah nge-host di YouTube tentang teknologi, jadi saya malah actingnya berlaga berjualan teknologi gitu. Aku ingetnya karena dulu aku sama Ica itu nggak casting, jadi tapi kami tuh trial 1 hari gitu kalau bagus lanjut. Yang paling aku ingat itu aku tuh langsung temenan deket sama baby gitu, kayak udah kenal lama, langsung pulangnya langsung main, langsung nonton gitu deh pokoknya. Nggak susah berteman. Apa yang paling kalian ingat waktu awal-awal di InGold? Awal di InGold, aku dulu susah banget dulu kalau misalnya mau kerja tuh harus ke rumah temen dulu, ganti baju di sana, tuh emang kayak nggak bisa dilupain lah. Terus sampai sekarang orang tua aku bangga punya pegangan sendiri gitu. Awal-awal di InGold itu dulu waktu kami belum punya tempat tetap, jadi syutingnya tuh masih sana sini itu sih yang aku inget. Kayak lama di perjalanan, jadi bahkan sehari itu cuma dapat beberapa video doang. Gue main sama Ica, itu gue jadi mantan pacarnya Ica yang bandel banget. Kalau dulu aku pertama kali syuting itu di channelnya Noni. Aku jadi teman anak SMA gitu. Reuni, temen reuni. Ya awkward sih. Aku deg-degan sih, jujur, siapa yang nggak deg-degan, apalagi pertama kali kan teman-teman. Aku waktu itu syuting di channelnya Habibi. Apa ya, malu banget gitu loh, kayak deg-degan, terus tuh muka aku bulat di situ, cabi banget itu. Awal-awal aku nggak bakal bisa lupa karena memang InGold ini udah jalan kayak hampir 3 bulan sebelum aku join dan belum ada manajemennya, belum terbentuk PH-nya. Dan ketika aku join kerja sama di sini, aku benar-benar datang sendiri as manajemen dan ngebentuk manajemennya. Jadi itu yang paling diingat karena waktu awal-awal itu kan belum banyak yang didapat nih bidang-bidangnya, kayak misalnya Astrada, produksi segala macam gitu. Penulis bahkan waktu itu belum dapat juga. Jadi banyak hal yang aku rangkap gitu loh. Awal-awal waktu itu yang paling aku ingat pas bertiga itu bareng Apis,
Irwanda sama aku. Masuk ke sini sebagai penulis dan juga sebagai penulis yang pertama kali di InGold, itu masih ngebaca-baca semuanya lah, masih belajar dari nol, nulis sampai dari pagi sampai malam, terus tidur cuma beberapa jam. Kita berada di ruangan yang panas awalnya, terus pindah ke ruangan yang berdebu, sampai sekarang lah dapat ruangan yang enak, full AC gitu kan. Ketika aku, Vian sama Irwanda ganti-gantian jam tidur. Jadi di awal kami datang ke sini, diajak Vian, itu gantian jam tidur kami, di mana ketika Irwanda nulis skrip, itu aku tidur, Vian tidur. Skrip udah jadi, Vian yang bangun, Vian yang bakal preview. Oke, ketika itu jadi, Vian kasih ke aku berjadwal. Jadi aku pertama stradanya Vian. Nah itu aku bangun, Vian tidur. Dan itu mungkin kami tidur cuma 2 jam sehari. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Momen yang saya paling ingat pada saat saya masih menjadi talent. Pada saat kekurangan SDM, saya orangnya itu sangat kaku dan saya mencoba menjadi talent, and hasilnya dari awal itu kurang bagus. Pertama-tama mungkin aku mau terima kasih sama teman-teman yang di manajemen yang udah menyelenggarakan acara ini ya, biar ini jadi berjalan dengan lancar. Harapan saya InGold ini harus semakin berkembang secara cepat. Jadi ketika kalian capek, kalian letih, bersyukurlah. Susah nyari kerja kayak gini. Aku lihat perkembangan InGold sangat besar ya, yang dimana dalam waktu 2 bulan itu, wow, kita bisa banyak banget teman-teman yang pertama, baik itu dari VG dan talent-talentnya. Siapa videografer yang paling nyebelin? Vicky San sih. Rehan gitu. Rehan ya. VG yang paling nyebelin Limbong, karena ya aku nggak suka aja sama Limbong. Bang Adit. Bang Adit. Hah? Aku, Wak. Buat yang nggak tahu, Rehan itu yang biasa nge-shoot Mora, Bel sama Noni gitu. Ada beberapa hal yang miss dan seharusnya dia nggak ngelakuin itu. Semua videografer, aku benci kali semua videografer. Produksi siap kelahi sama videografer. Momen apa yang paling diingat bareng videografer? Saat-saat kita nginap ya, videografer tuh biasa nginap akhir-akhir bulan untuk evaluasi. Jadi di situ ada makrab dan bermain bersama lah di situ jadinya. Waktu awal-awal di InGold, karena videografer yang lama udah selesai, terus videografer baru ini belum mencukupi ya jumlahnya, jadi sering lembur, terus sampai kayak aku tuh di kantor bisa sampai jam 12 buat nungguin mereka preview, karena masih awal-awal ngajarin mereka dulu kan, segala macam. Itu kayak paling diingat, karena kita nanti pas laparnya malam-malam masak, aku tuh masak gitu-gitu deh. Jadi itu paling diingat sih, yang awal-awal yang kayak susah-susahnya tuh paling diingat. Kekalahan videografer ketika tanding Mobile Legends dengan tim produksi. Jadi dari situ mereka udah mulai nunduk-nunduk ngomongnya, bang, udah mulai kayak gitu. Dan mereka tahu tempatnya aja mereka di mana. Kita numpuk stok untuk diedit itu sampai kurang lebih ada 70 stok video yang belum diedit. Gara-gara ada satu videografer itu nggak selesai terus. Dan itu kita harus lembur 3 hari. Doa selesai. Selesai. Oke. InGold berdoa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pinujung, dengar. InGold Kreatif. Together we are stronger. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Siapa penulis yang paling nyebelin? Irwanda sih. Karena kalau misalnya aku kasih sesuatu nih ke dia, pas ditanya udah belum, mengulur-ngulur waktu sampai misalnya dia udah selesai, tapi akunya lagi sibuk gitu. Gema. Tuh namanya Gema. Bapak Surya ya? Karena dia garing dan itu nyebelin. Karena dia tatoan, aku nggak suka dia. Karena dulu saya pernah menjadi videografer yang masih nge-shoot, selalu mendapat skrip dia yang wow, menyebalkan sekali ya. Entahlah itu sedikit cabul dan lain-lain lah. Momen apa yang paling diingat bareng penulis? Kita kan sebenarnya emang sering bareng, tapi itu pun selalu di ruangan penulis gitu. Ya emang bener-bener berpatok ngurusin skenario doang kan. Kita akhirnya jalan bareng 6 bulan bareng-bareng, terus kita akhirnya punya momen satu buat keluar jalan-jalan, nongkrong, nonton film. Ya sangat menyenangkan, karena biasanya kita berkumpul tuh pada stres ya. Itu Vian yang ngajak jalan-jalan. Ya makasih Vian. Nentuin pemain, karena mereka itu biasanya nggak tahu kondisi di lapangan sebelumnya. Nah itu mereka naruh pemain tuh banyak banget. Jadi aku pusing tuh, biasanya aku bentrok-bentrokin. Terus aku akhirnya ngomong ke mereka. Jadi aku ingat kali sih. Jadi reaksi
twist, gorgeous. Tell me how you like this. Bila kini nyatanya kau memilih dia, takkan lagi bersebut. Masukkan Profesor das Binais. Kalau kalian bisa berterima kasih ke satu orang di InGold, kalian bakal berterima kasih ke siapa? Dan alasannya kenapa? Gue mau terima kasih sama Bapak Hafiz yang udah mau ngajakin gue buat bikin album, tapi sampai sekarang albumnya nggak ada. Album musiknya nggak ada, malah gue jadi tuan petir sekarang. Makasih Bapak Hafiz. Gue masih nungguin janjinya bikinin album sampai InGold to the sky pokoknya. Kalau aku berarti Kak Fian, karena Kak Fian yang udah menerima aku dari casting dan biarin aku join di InGold ini dan biarin aku berkembang di sini dan mempercayakan channel Mora kepadaku. Kasih Kak Fian. Aku bakal berterima kasih pada diri aku sendiri karena aku bisa ya udah lumayan jauh ya aku jalannya, karena yang dulunya aku nggak pedean, sekarang aku jadi lebih pede, jadi lebih terbuka sama diri sendiri dan teman-teman. Terima kasih sama semuanya, nggak bisa cuma satu orang karena sama-sama semuanya yang bekerja keras membangun InGold itu semakin besar kayak sekarang. Saya akan berterima kasih kepada partner saya duluan deh, karena dia yang ngebangun dari awal sampai akhir barengan. Semua tim ya, dari tim kreatif, tim produksi, talent, semualah yang udah ada kontribusi ke InGold ini. Diri aku sendiri sih, karena aku ngerasa dengan banyak hal yang udah terjadi dari ngebangun InGold sampai aku sakit 2 kali, masuk UGD sekali dan mesti pengobatan juga, yang udah bertahan sampai sejauh ini dan ngadepin banyak problematika, mencari hal-hal baru buat InGold gitu sih. Apa harapan buat InGold ke depannya? Semoga InGold semakin berkembang. Terus berkembang dan makin maju dengan SDM-SDM-nya. Aku ingin InGold ini umurnya panjang dan semakin bermanfaat untuk sekitar, terutama Batam. Sehingga bisa membuka wadah untuk lapangan pekerjaan. Memberikan lapangan pekerjaan dalam hal kreatif di Batam ini. Semakin bisa bersaing sama orang-orang di luar sana yang bekerja di industri kreatif yang sama. Satu kata untuk InGold kreatif. Gokil. Pusing. Berproses. Sukses. Persistence. Maju. Cepat. Go. Pressure. PG. Bukan main. Perfect. Aku cinta InGold. Mantap, keren, hebat. InGold the best!
pasti langsung rolling. Orang gue lagi mikir loh. Action. Jangan kau jadiin bloopers ya Vicky. Wajar kok. Gak ada kayak aku yang kuingat sama Roy. Kak Fian. Coba Vicky duluan tadi yang